Oke, sebentar. Ya, Shalom Sinta. Sudah siap? Halo Mbak, Ya, sudah siap? Mungkin kalau siang aman buka kamera, kalau malam yang nggak aman, Sinta. Ya, kalau malam memang seringkali nggak aman, tapi kalau karena kan masalah koneksi. Kalau siang saya rasa aman. Oke, Puji Tuhan. Kembali hari ini kita bertemu untuk belajar firman Tuhan dalam waktu yang singkat, mudah-mudahan jadi berkat. Dan bisa juga kalau minggu kalian tidak sempat ke gereja, kesempatan kali inilah kalian menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, siang ini kami menyediakan diri untuk belajar firman-Mu. Beri kami hikmat, beri kami daya tangkap yang baik, dan beri kami kemampuan juga untuk satu kali melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan, waktu sudah berjalan, kemudian terselesaikan dengan baik. Ya, hari ini oleh kemurahan Tuhan kita masih bisa berkesempatan untuk belajar firman Tuhan. Ya, kita sudah berjalan selama 2 tahun. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan mengenai seri, kalau yang lalu tahu ke Alkitab, kita belajar tentang Henok. Kali ini suatu peristiwa, peristiwa yang ada di Alkitab. Satu peristiwa yang kisahnya memang tidak banyak. Kisahnya singkat, kisahnya sedikit, tapi ternyata itu juga menjadi bagian penting dari perjalanan iman kekristenan, yaitu mengenai Menara Babel. Peristiwa Menara Babel ini terjadi setelah peristiwa air bah surut, kemudian manusia terus berkembang, jadilah satu peristiwa yang bernama Menara Babel. Kalau misalkan saya sebutkan Menara Babel atau saya gambarkan Menara Babel, apakah kalian pernah mendengar dan apa yang ada di bayangan kalian? Atau mungkin ada yang belum pernah mendengar sama sekali. Nara pernah mendengar tentang Menara Babel? Pernah mendengar kata ini? Apa yang Nara ketahui tentang Menara Babel? cuma pernah dengar namanya aja. Mbak pernah dengar namanya. Sinta, apa yang kamu ketahui tentang Menara Babel? Pernah dengar juga kan? Ya, apa yang kamu ketahui? Di- Dihancurkan Tuhan, Pak. Ya, menaranya dihancurkan Tuhan. Ya, pada akhirnya menara ini dihancurkan Tuhan. Oke, kita akan mempelajari apa yang dapat kita tangkap atau pesan apa yang kita bisa miliki, kita dapatkan dari Menara Babel ini. Kita akan baca kisah tentang Menara Babel ini ada di Kejadian 11, kita baca semua karena cuma 9 ayat. Jadi tapi kita bagi dua sebagaimana biasanya. Eh, ini ayat 1 sampai 4, Nara baca agak banyak memang. Nanti 5 sampai 9 Sinta. Jadi ada 9 ayat. Silakan Nara baca Kejadian 11 ayat 1 sampai 4. Kelihatan ya? Kejadian 11 ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat 2, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Ya, ayat 5 sampai 8 ini dulu Sinta silakan. Ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. 6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka.
Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat yang ketujuh, baiklah kita turun dan mengacau balukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Delapan, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Oke, 9. Cinta. Ayat yang kesembilan, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Iya, mereka orang-orang ini berkumpul di sebuah tanah Sinear. Mereka menetap di situ. Ini terjadi setelah peristiwa air bah. Kemudian mencoba mendirikan menara. Menara Babel, kata Babel itu dari nama Babilonia. Kalau pernah mendengar ada satu bangsa yaitu Babilonia. Sekarang daerah itu kita kenal dengan nama Irak. Jadi di Timur Tengah kalau kalian tahu ada nama negara Irak, ada Iran, kemudian ada Arab Saudi, yaitu adalah negara-negara Timur Tengah. Jadi di Irak itu adalah dulu adalah tempat dari Menara Babel ini. Apa yang kita pelajari dari Menara Babel ini? Yang pertama, ini pengantarnya itu seperti tadi saya sampaikan, setelah air bah, orang mulai tidak mematuhi rencana Allah. Mereka tidak percaya pada rencana Allah karena mereka melihat banyak orang dihukum dengan air bah itu. Karena itu mereka mulai berkumpul di sebuah tanah yang luas untuk membangun menara. Tujuannya apa? Untuk mencoba mencapai surga. Kan tadi di ayat berapa itu dibaca, mari kita mendirikan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Padahal apakah bisa sampai ke langit? Tidak bisa, karena langit itu kan tidak ada batasnya. Nah, ini adalah gambaran orang-orang mendirikan Menara Babel. Tapi ini gambarannya adalah sudah dikacaukan, seperti yang dibaca oleh Sinta tadi. eh, Orang-orang dikacaukan bahasanya. Ini kan saling salah paham. Yang satu bilang ini, yang lain salah menangkapnya, yang lain eh, apa itu, yang lain jadi salah mengerti dan seterusnya. Apa yang kita pelajari bahwa yang pertama yaitu setiap rencana harus melibatkan Tuhan. Setiap perencanaan kita harus melibatkan Tuhan. Ayatnya di Amsal 16 ayat 9. Nara bacakan Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Kalau orang dunia itu punya kata-kata, manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Nah, itu dari ayat ini diambilnya. Sinta baca Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, poin pertama yaitu setiap rencana harus melibatkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan manusia. Menara Babel dibuat dengan keinginan pribadi, rencana manusia sendiri, tanpa melibatkan Tuhan sedikit pun. Nah, ini gambarannya orang-orang mendirikan Menara Babel sampai ke ujung-ujung sana. Banyak sekali orang-orang yang ada di situ untuk mendirikan menara sampai ke langit atau atau bahasa yang lain itu sampai ke surga karena dianggap surga itu ada di atas langit. Tapi kan tidak ada ujungnya. Langit itu bukan seperti atap rumah. Atap rumah kan ada ujungnya. Langit tidak ada ujungnya terus-terusan. Setiap rencana, rancangan, atau program yang tidak melibatkan Tuhan, sebagus apapun, ujungnya adalah kegagalan. Jadi kalau kalian melibatkan Tuhan dalam rencana kalian akan berhasil. Tapi kalau rencana, rancangan, atau program kalian tidak melibatkan Tuhan akan gagal. Firman Tuhan tadi mengajarkan bahwa manusia boleh merencanakan jalan-jalan, jalannya, tapi Tuhan yang menentukan langkah-langkah. Kita boleh memberencana, tapi serahkan pada Tuhan. Kita bawa dalam doa supaya Tuhan ikut campur tangan. Kalau Tuhan ikut campur tangan, semua akan dimudahkan. Semua akan dibuat terbuka jalan-jalan. Artinya apa? Tanpa petunjuk Tuhan kita tidak bisa mengerjakan apapun juga yang kita rencanakan dan rancangkan. Kita boleh berpikir sampai pusing. Kalau
tidak melibatkan Tuhan ya tidak akan terjadi sesuatu yang baik. Ada saja yang menjadi kegagalan. Setiap rencana libatkan Tuhan. Contoh orang merencanakan sesuatu, hanya ada gambarannya apa ibu ini merencanakan sesuatu sampai ditempel di kaca atau di tembok. Misalkan rencana liburan, liburan nanti kita akan jalan ke sini, liburan nanti kita jalan-jalan ke satu tempat, boleh merencanakan liburan. Atau mau masuk sekolah tertentu, kalau lulus dari sekolah, lulus dari SMP mau ke SMA, atau yang SMA mau masuk kuliah, merencanakan, oh saya kepingin masuk ke sekolah ini, karena ini ada apa jurusan yang saya sukai, dan sebagainya. Jadi merencanakan sesuatu. Atau bahkan mungkin rencana mau beli sesuatu. Kita punya uang mau beli sesuatu. Tetap libatkan Tuhan. Jangan sekedar pesan-pesan, libatkan Tuhan. Bahkan rencana mau bekerja, mau mengajukan pekerjaan kemana ini, kemana ini. Libatkan Tuhan. Supaya apa? Ketika bekerja kita aman, ada damai sejahtera, kita mendapatkan sesuatu dengan ucapan syukur, bisa gajinya layak, dan sebagainya. Bahkan rencana mau pergi atau keluar rumah sekalipun, yang jaraknya dekat, yang nggak jauh-jauh, mau ke Kodam misalkan, boleh nggak berdoa? Harus. Kita bisa berdoa, Tuhan, minta tolong saya mau ke Kodam, sertai dalam perjalanan supaya aman, berangkat sampai pulang. Perlu sekali. Kemarin ya, kalau kalian tahu, di depan Gebrek Pahlawan di Menganti, tahu Sinta, Gebrek Pahlawan, rumah makan itu. Nah, itu ada kecelakaan. Seorang anak sekolah, anak SMP perempuan goncengan. Terus di belakangnya juga banyak teman-temannya juga, mungkin pulang sekolah. Ketika dalam perjalanan, kemudian ada orang menyeberang dari arah Gebrek Pahlawan. Dia dari sisi yang sebaliknya. Ada yang nyeberang dan ada yang di sampingnya. Kemudian eh, mungkin ya anak perempuan tadi nggak lihat-lihat, atau yang nyeberang juga tidak antisipasi, akhirnya kecelakaan tabrakan yang anak SMP itu akhirnya meninggal di tempat sore hari jam setengah 4. Kalau kita kalau kita dalam situasi seperti itu, kita berangkat sekolah, kita minta perlindungan Tuhan, kita pasti aman. Kita pasti diluputkan dari situasi-situasi yang bahaya. Kalaupun mungkin ada hal tertentu, tidak akan sampai parah terjadi pada kita. Tapi kalau kita di luar Tuhan, bisa jadi seperti anak itu tadi. Dia ceroboh, yang orang lain juga tidak hati-hati, dia kecelakaan. Yang meninggal yang mana? Yang digonceng justru. Yang gonceng, yang punya motor nggak meninggal, tapi anak yang digonceng temennya kasihan. Dia nggak tahu apa-apa, akhirnya meninggal. Jadi dalam segala sesuatu, libatkan Tuhan. Dalam merencanakan sesuatu, berdoa untuk Tuhan, juga ikut campur tangan dalam setiap rencana kita. Kata-kata motivasi dari saya yang pertama yaitu, dalam setiap perencanaan, jangan lupa selalu libatkan Tuhan. Sebab ketika kita melibatkan Tuhan, semua langkah kita akan dibuat berhasil. Ada saja jalannya, dan terbuka berbagai hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, ada saja nanti situasinya jadi gagal. Mungkin di sana sudah kenal orang baik, orang dalam istilahnya. Kenal orang dalam, orang yang sudah lama bekerja. Masuk bekerja, misalkan kalau yang mau bekerja, ternyata gagal. Atau yang ujian sudah membuat semua sudah dikerjakan dengan baik, ternyata nggak berhasil. Karena itu dalam setiap perencanaan, jangan lupa selalu libatkan Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita dengan berbagai cara. Diskusi kita yang pertama, pertanyaan pertama adalah, beri contoh rencana apa yang kalian pernah buat, atau mungkin sedang dibuat, dan kamu mendoakan rencana itu. Nara, mungkin pernah membuat satu rencana dan kamu berdoa untuk rencana itu supaya terjadi berhasil. Apa contohnya? Hmm, minta HP baru mungkin. Baru masih berdoa buat itu. Ya, itu rencana. Itu rencana pokok keinginan itu ya. Sama saja. Merencanakan punya HP baru, berdoa Tuhan kalau boleh sediakan. Sinta, mungkin pernah satu kali punya satu rencana, berdoa, dan ternyata berhasil. Atau mungkin sedang mendoakan satu rencana tertentu dan kamu bawa dalam doa. Apa? Bisa jadi contoh.
Pernah juga dulu mau main sama teman-teman, Mm-mm. Mbak. Kenapa? Dulu mau main sama teman-teman. Mm-mm. Sudah, Merencanakan. ya, Terus? rencana main sama teman-teman. Ya. Terus ya sudah, Pak. Mendoakan waktu itu. Atau enggak? Iya, Mendoakan. Terus terjadi dengan iya, baik. Aman. aman, Pak. Puji Tuhan. Pembelajaran pertama yaitu libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita supaya terjadi dengan baik. Bahkan ya termasuk main dengan teman-teman. Mungkin di tempat yang aman sepertinya banyak orang yang mendampingi, menyertai, menemani. Nah, itu pun tetap minta penyertaan Tuhan. Kalau enggak, kelihatannya baik, aman, tapi nanti jadi enggak aman. Pembelajaran kedua dari pembelajaran Menara Babel itu jangan jadi orang yang sombong. Nah, apa maksudnya? Ya, nanti kita lihat sama-sama. Yang pertama, Nara baca Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Iya, kencongkaan dan tinggi hati ini sama saja. Artinya apa? Sombong. Kecongkak itu sombong, tinggi hati ya sombong. Orang yang sombong mendahului kehancuran, pasti hancur berikutnya. Orang yang sombong juga satu kali kita lihat, pasti jatuh ini, karena merasa bisa. Jadi jangan jadi orang yang sombong. Satu kali pasti hancur. Belakangan ini banyak kita lihat orang-orang yang punya uang banyak, punya jabatan tinggi, dikenal banyak orang. Ini ternyata sekarang hancur, sekarang jatuh, sekarang dihina-hina oleh banyak orang. Berikutnya, Sinta di 1 Petrus 5 ayat 5. Silakan, Sinta. 1 Petrus 5 ayat 5 ini dibaca. Kelihatan ya? 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Iya, ada lagi kata congkak itu sombong. Bahwa Tuhan Allah menentang orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa pembelajarannya? Memotivasi orang membangun menara Babel tadi dibaca yaitu untuk cari nama. Ya, tadi kan dikatakan, ayo mari kita cari nama. Akhirnya bangun gedung bertingkat ini sampai atas sampai atas. Apa cari nama? Cari nama itu ingin terkenal, ingin populer, ingin diakui oleh banyak orang. Nah, tindakan ini sama saja dengan kesombongan, ingin terkenal, ingin dia itu populer. Nah, kepingin diakui banyak orang. Ketika membangun menara ini, kepingin diakui banyak orang bahwa kami ini berhasil, ingin terkenal. Mungkin kalau waktu itu ada media sosial seperti sekarang, mungkin ditampilkan di IG, di Facebook, di YouTube atau TikTok, dibangun sebuah menara yang sampai tinggi. Ini adalah kesombongan. Kesombongan itu sama saja tidak mau mengakui Tuhan dan merasa bahwa tanpa Tuhan kita masih bisa melakukan segala sesuatu. Padahal sebenarnya kita tidak bisa jalan tanpa Tuhan. Orang sombong tidak mau mengakui Tuhan. Walaupun mungkin tidak ngomong begitu, tapi sama saja dia tidak mengakui Tuhan. Dan merasa tanpa Tuhan, kita masih bisa melakukan segala sesuatu. Nah, itu salah. Nah, ini gambar orang sombong ini kayak gini. Ada contoh gambar. Dia menunjuk pada dadanya, merasa bahwa aku paling bisa. Kesombongan itu perilaku yang menonjolkan diri sendiri. Sekali lagi, kesombongan itu apa? Perilaku yang menonjolkan diri sendiri. Ada kesombongan yang terlihat dari luar. Itu apa? Merasa bahwa tanpa saya semua tidak akan berjalan. Aku yang paling bisa, aku yang paling ngerti. Nggak ada aku, semua nggak jalan. Kalau nggak ada aku, semua tugas ini nggak akan selesai. Karena apa? Aku yang menguasai semua. Liku-likunya aku yang menguasai semua. Aku sudah ahli. Nah, ini adalah orang yang sombong secara eh, terlihat dari luar. Nara pernah punya nggak orang yang teman yang sombongnya seperti ini? Merasa bahwa semua bisa. Pernah ada?
Mungkin enggak, belum menemui. Sinta pernah menemui teman mungkin sekolah kerja merasa bahwa kalau enggak ada dia enggak bisa selesai. Pernah ada? Ada Pak Di mana? Di sekolah apa di pekerjaan? di pekerjaan Pak. Pekerjaan juga ada. Nah, ini ada orang sombong yang terlihat dari luar, tapi juga ada kesombongan yang di dalam. Orang mungkin nggak lihat. Apa itu minder? Mindernya juga kesombongan. Contohnya begini, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya apa-apa. Ditunjuk mesti ngomong, oh jangan aku nggak bisa apa-apa. Kelihatannya merendah, tapi yang ditonjolkan dirinya sendiri. Nah, ini yang lebih banyak. Orang merasa nggak bisa apa-apa, minder, tapi yang ditonjolkan dirinya. Artinya dia juga sombong. Contohnya adalah Nabi Musa. Ketika Tuhan menampakkan diri di gunung yang berapi, di sebuah gunung, Gunung Horeb, terus ada api yang menyala. Tuhan menunjuk Musa supaya jadi perwakilan pada bangsa Israel. Musa kan bilang, oh jangan aku nggak bisa bicara, aku nggak pandai ngomong, aku nggak lancar. Tapi ngomongnya panjang banget, itu kan sama saja dia sombong, menonjolkan keakuan. Kadang-kadang orang juga begitu menolak, merasa nggak bisa. Nah, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, padahal bisa banyak. Nah, sebaliknya kita harus punya sikap rendah hati. Ini gambaran orang rendah hati. Rendah hati itu apa? Sikap menyadari keterbatasan diri dan mengakui kebesaran Tuhan. Menyadari bahwa dirinya punya keterbatasan, tapi mengakui kebesaran Tuhan. Contoh ngomongnya gini, kalau bukan penyertaan Tuhan, saya nggak bisa ada di titik ini. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong saya nggak akan berhasil menyelesaikan tugas ini. Nah, kalau misalkan ditunjuk, tapi dia nggak bisa, dia nggak beralasan banyak, dia mungkin bisa berkata, maaf, saya ini nggak bisa nyanyi. Kalau nyanyi suara saya nggak bagus. Jangan saya, yang lain saja itu. Tapi bukan menolak, tapi sebenarnya dalam hati menginginkan. Kan ada kayak gitu. Orang menolak, oh jangan-jangan, tapi dalam hati menginginkan. Aku loh yang bisa. Nah, itu nggak baik. Jadi kalau memang nggak bisa, sampaikan dengan tulus, dengan baik. Tapi ketika memang bisa, sampaikan bahwa saya bisa mengerjakan itu. Nah, itu nggak sombong, tapi menyampaikan. Kata motivasi yang kedua dari saya, kita boleh jadi pemimpin, jadi orang yang ada di depan, atau jadi orang yang dikenal banyak orang, tapi tidak boleh menjadi sombong. Tetap memiliki kerendahan hati dimanapun juga. Boleh tidak jadi pemimpin? Boleh. Misalkan jadi ketua kelas, atau jadi pemimpin di pekerjaan, atau pemimpin di bidang manapun, di gereja atau di yang lain. Boleh. Jadi orang yang tampil di depan, boleh saja. Jadi dikenal banyak orang, jadi artis sekalipun boleh. Yang tidak boleh adalah menjadi sombong. Merasa bahwa dirinya paling bisa, dirinya paling baik. Sekarang ada banyak artis-artis yang merasa dirinya itu dikenal banyak orang. Dirinya itu paling baik, dirinya punya banyak fans. Sekarang malah dihujat oleh banyak orang. Kalau mengikuti berita ada seorang artis eh, dari mana ya? Boy Junior kalau nggak salah. Dia membuka pendaftaran yang mau makan sama dia, mau makan bareng sama dia harus bayar 500.000. Nah, Sinta ngikuti itu enggak berita itu. Ada artis dari Cowboy Junior, kalau mau makan malam sama-sama dengan saya yang bayar 500.000, oh banyak yang tertarik. Karena dia merasa artis terkenal, merasa punya banyak fans. Akhirnya apa? Uangnya diterima tapi nggak jadi makan malam, sekarang dihujat oleh banyak orang. Dari artis terkenal sampai dari jadi orang yang tidak dianggap. Hati-hati. Oke, diskusi terakhir adalah sekarang kita tidak melihat ke orang lain, tapi melihat ke diri sendiri. Pernahkah kamu ada dalam situasi kamu itu merasa sombong atau merasa bahwa kamu lebih baik dari orang lain? Nara, pernah kamu merasa dalam situasi kamu merasa sombong atau merasa bahwa oh saya itu lebih baik dari orang lain? Pernah? Nah, saya cerita dulu dari saya. Saya pernah merasa situasi bahwa saya sombong ketika saya mengerjakan pelayanan untuk gereja. Saya bisa mengerjakan semuanya. Saya ngerti yang harus dikerjakan ini. Saya menghubungi orang ini. Saya menyampaikan ini. Saya ngerti semua karena saya punya banyak pengalaman. Saya bisa menyampaikan ini dan sebagainya. Pada akhirnya saya merasa, oh gereja ini kalau nggak ada saya, nggak bisa.
kalau gereja itu nggak ada saya, nggak bisa berjalan dengan baik. Tapi satu kali saya merasa bahwa oh, ternyata saya sombong. Saya merasa lebih baik dari orang yang lain. Di satu titik ketika saya sudah merasa menyadari, hanya saya minta ampun pada Tuhan bahwa oh, ternyata saya salah Tuhan. Ternyata tanpa Tuhan saya nggak bisa mengerjakan semua, tapi saya merasa diri saya bisa. Nah itu contohnya. Nara bisa beri contoh? Pernah merasa kondisi kamu sombong, merasa lebih baik dari orang lain? Mungkin kayak waktu ditunjuk jadi ketua kelompok gitu. Dalam kelompok, gimana? Merasa apa? Ngerasa kayak kelompok ini kalau nggak ada aku ya nggak jadi apa-apa gitu. Wah, kalau nggak ada Nara, kelompoknya nggak berjalan, nggak akan selesai tugasnya. Nah, itu. Tapi Nara satu kali merasa bahwa kamu kayak gitu, merasa ya? Iya, ya, sudah merasa tidak apa-apa, tapi harus tidak boleh dilanjutkan. Merasa bahwa, oh ternyata saya salah, tetap butuh orang lain. Sinta merasa pernah ada dalam situasi kamu ini, istilahnya itu sombong, tanpa kamu nggak bisa, atau kamu lebih baik dari orang lain. Dalam situasi apa yang kamu pernah alami? Pernah Pak waktu sekolah, kalau misalnya ngumpulin tugas duluan, selesai duluan gitu, Hmm. Unis, kamu, langsung langsung gimana? ngumpulin duluan lari gitu Pak. Oh lari, Kayak aku bisa duluan gitu ya. ya merasa oh bisa duluan, seneng, lebih baik dari yang lain ini. Merasa ya seringkali kalau anak sekolah begitu, ketika bisa mengerjakan duluan, mengumpulkan tugas, merasa bahwa aku lebih baik dari yang lain. Bukan cuma itu, kadang-kadang kalau itu mengerjakan tugasnya hanya lebih tinggi dari yang lain, ternyata merasa bahwa aku lebih bisa dari yang lain. Kalau satu kali merasa situasi seperti itu dan kamu merasa bahwa oh ini salah, mungkin di waktu yang lalu atau mungkin di waktu-waktu yang belakangan nanti, ketika menyadari minta ampun sama Tuhan, oh ternyata saya salah. Kalau tidak karena Tuhan, saya nggak bisa mengerjakan ini. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan bisa sejauh ini berhasil. Semua yang kita kerjakan, apapun, siapapun, dimanapun, bagaimanapun, sampai saat ini, semua adalah karena Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Oke, itu pembelajaran kita bahwa pembelajaran dari Menara Babel yang pertama adalah libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan apapun, sekecil apapun libatkan Tuhan. Mau pergi ke tempat manapun, terdekat sekalipun, mungkin nggak sampai luar kota, tetap libatkan Tuhan supaya perjalanan kita aman, yang kita kerjakan berhasil. Dan yang kedua, jangan sombong, jangan merasa paling baik dari yang lain, jangan cari nama. Seperti orang-orang itu akhirnya Menara Babel dihancurkan karena mereka cari nama dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Oke, kita tutup doa. Nara sekarang yang berdoa, gantian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baru saja menyelesaikan Kamsel pada siang hari ini, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Nara, Cinta, dan berarti. Terima kasih Pak.